Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqul mubin, alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, saudara-saudariku pemirsa Tafidu TV dimanapun anda berada, kembali kita bersama program dakwah milenial yang insyaAllah diridai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah telah Allah sampaikan kita kepada puasa di hari ke-7 ini, di bulan suci Ramadan, dengan penuh pengharapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima seluruh amal soleh kita dari awal Ramadan hingga detik ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur dengan wasilah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudariku pemirsa Tafidu TV dimanapun anda berada, saya menyapa anda semuanya. Mudah-mudahan anda dan kita diberi kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Suatu kisah yang menarik dari kisah seorang sahabat Rasul yang mulia. Ketika menjelang wafatnya, ia berwasiat, ia berpesan kepada anak-anaknya, yakni sahabat mulia Abu Musa al-Ash'ari, berpesan kepada anak-anaknya sebelum wafat, wahai anak-anakku, ingatlah pesan dan kisah dari seorang penjual roti. Dikisahkan lelaki itu adalah seorang penjual roti, yaitu lelaki yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, abid, begitu soleh luar biasa, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh selama 70 tahun
dan diriwayatkan bahkan 1 detik pun tidak memandang kepada yang haram. Selama 70 tahun ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, sehingga ia pun pada suatu waktu mengasingkan dirinya dari masyarakat untuk serius dan fokus dalam upaya pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ia pulang dari pengasingan dirinya yang ia buat sendiri itu, ketika ia pulang masuk ke kampungnya yang telah ia tinggalkan beberapa lama untuk pendekatan dirinya kepada Allah, ia melihat seorang wanita cantik. Ketika ia melihat seorang wanita cantik, timbul keinginan untuk mendekatinya. Setelah timbul keinginan untuk mendekatinya, maka terjadilah perbuatan zina antara lelaki yang awalnya soleh itu dengan perempuan cantik yang ia lihat ketika ia pulang dari penyendirian yang ia lakukan, yang awalnya niatnya adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 7 hari 7 malam tanpa terasa telah dilewati dengan perbuatan dosa yang besar, yakni perbuatan zina. Maka setelah 7 hari berlalu, laki-laki tadi sadar, ternyata selama 7 hari yang ia habiskan belakangan ini, ia telah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu juga dia putuskan untuk bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera meninggalkan wanita yang telah menjadi alasan untuk dia berzina tadi. Maka ketika ia bertobat kepada Allah, dikisahkan bahawa tidak ada langkah yang ia buat melainkan sujud menyertainya. Maknanya setiap ia melangkah satu langkah, dia bersujud kepada Allah, istighfar kepada Allah, betul-betul ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesungguhan tobatnya ini, Allah masih kepingin melihat sejauh mana tobatnya. Ketika ia berjalan tersungkur, niat untuk bersujud, istighfar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan lagi, sujud lagi, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang melihat dikiranya ini orang sempoyongan karena kelaparan. Maka inisiatif orang-orang sekitarnya untuk mengantarkan lelaki yang setiap berjalan sujud itu ke pondok yang rayot, yang di situ ada 12 orang pengemis. Isinya 12 orang pengemis. Maka ia di situ istirahat. Singkatnya, ada seorang dermawan yang setiap malam selalu memberikan 12 porsi makanan berupa roti untuk para pengemis yang ada di pondok rayot itu tadi. Maka pada malam hari itu datanglah dermawan ini, kemudian seperti biasa memberikan 12 porsi roti untuk dimakan para pengemis itu. Dan ingat, di situ telah ada lelaki yang 70 tahun beribadah dan 7 hari berzina tadi. Maka ketika dermawan itu memberikan 12 potong roti, ternyata kurang satu. Pengemis yang tidak dapat lantas bertanya, "Mana roti saya?" Karena biasanya dapat, malam itu tak dapat. Ditanyalah oleh pengemis tadi kepada dermawan, "Roti saya mana?" Dermawan tadi menjawab, "Sungguh, aku telah siapkan seperti biasa dan aku telah bagi dengan adil." Maka pengemis itu tidak mendapatkan apa-apa. Dan ternyata lelaki yang tadi numpang mendapatkan bahagian roti. Dan mendengar percakapan antara pengemis dan dermawan yang tidak, pengemis yang tidak dapat roti dengan dermawan tadi, maka iman lelaki yang telah beribadah 70 tahun tadi muncul. Roti yang ada di tangannya, yang sebetulnya ia butuhkan, ia begitu lelah, begitu letih berjalan tersungkur tanpa makan dan minum, ia begitu kelaparan. Sebetulnya dia sangat berharap dia dapat makan roti ini, tapi karena keimanannya terpanggil, maka ia kasihlah roti itu, ia berikan roti itu kepada pengemis yang biasanya mendapatkan roti itu setiap malamnya, dan ia tidak mendapatkan apa-apa. Maka singkat cerita, besok harinya lelaki yang beribadah 70 tahun dan berzina selama 7 hari tadi meninggal dunia karena kedinginan dan kelaparan. Maka hisabnya begitu menegangkan. Ternyata ketika dihisab, malaikat menimbang antara amalnya selama 70 tahun yang ia buat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimbang pahalanya, kemudian ditimbang dengan dosa yang telah ia buat selama 7 hari, yakni dosa zina. Ternyata Allahu Akbar, amal pahala yang telah ia kerjakan selama 70 tahun tadi hangus, habis karena dosa zina yang telah ia buat selama 7 hari. Begitulah luar biasa dosa zina. Ternyata tidak hanya sekedar mendatangkan dosa, namun memakan pahala. 70 tahun dia beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, bahkan 1 detik pun dia tidak pernah memandang kepada yang haram. Ternyata dia silap, berzina selama 7 hari. Ketika ditimbang ibadah 70 tahun dengan dosa 7 hari, ternyata kalah. Habis pahala selama 70 tahun karena dosa selama 7 hari, yakni dosa zina.
Maka ini kisah sebagai pengantar kita untuk memasuki tema, yakni adalah anak muda tak nak zina. Dalil kita yang kita pakai adalah Al-Quran, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wala taqrabu, dan janganlah engkau dekati zina, az-zina, dan wala taqrabu zina, dan jangan engkau dekati zina. Innahu kana fahisha, innahu sesungguhnya, kana zina itu fahisha, perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang begitu buruk untuk ditempuh. Redaksinya seperti itu. Redaksinya Allah suruh kita menjauhi zina. Allah tidak suruh kita berzina, Allah tidak suruh kita, Allah tidak larang kita untuk berzina, tapi bahasa Allah, jangan kau dekati zina. Karena Allah tahu zina itu perbuatan besar yang butuh proses, tidak langsung serta-merta bisa berzina. Maka Allah tidak inginkan kita mendekati pintu-pintu zina itu. Karena kalau dianalogikan, zina ini seperti sebuah tujuan. Sebelum sampai kepada sebuah tujuan, ada pintu-pintu yang harus dibuka terlebih dahulu, baru nanti sampai kepada tujuan itu. Nah, pintu-pintu inilah yang Allah tidak ingin kita dekati. Allah serius kepada kita, ingin menjadikan kita umat hamba Allah yang bahagia nanti di akhirat, yang mendapatkan surga. Maka Allah larang kita, jangan kau dekati zina. Bukan Allah suruh kita menjauhi zina dalam redaksinya. Mendekatinya zina saja sudah terlarang, apalagi melakukan zinanya. Analoginya tadi, zina itu adalah sebuah perbuatan yang dosa, berupa tujuan. Dan untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa pintu yang harus dilewati. Seperti contohnya, pintu yang pertama mulai dari memandang dulu. Ketika kita mulai memandang lawan jenis kita dengan syahwat, maka terbukalah pintu yang pertama. Ini analogi, ini perumpamaan. Tidak seperti ini konsep yang sebenarnya. Ini hanya sekedar mengarahkan cara berfikir kita agar nyambung. Mudah-mudahan insyaAllah. Ketika kita memandang lawan jenis kita, laki-laki ketika memandang perempuan, perempuan ketika memandang laki-laki dengan syahwat, dengan hawa nafsu, maka terbukalah pintu yang pertama. Ingat kisah yang tadi? Pertama sekali dia memandang wanita cantik. Maka ini pintu yang pertama. Makanya ada istilah zina mata, ya kan? Kemudian setelah itu, setelah berani melihat wanita ataupun melihat laki-laki bagi wanita, maka akan timbul keberanian berikutnya untuk bersenda gurau. Katakanlah ini pintu yang kedua. Maka ada istilah zina lisan. Nah, begitu seterusnya. Sampai nanti setelah berani melihat dengan hawa nafsu, berani bersenda gurau, maka nanti akan dihantarkan oleh syaitan yang membantu hawa nafsu kita itu menuju pada pintu zina yang berikutnya, yaitu mulai berani bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berani, mulai dari melihat, mulai dari berani bersenda gurau, bercanda tawa bersama, kemudian nanti akan timbul keberanian untuk bersentuhan. Nah, terbuka pintu berikutnya, begitu seterusnya sampai nanti kepada zina itu. Dan Allah larang kita untuk mendekati pintu-pintu zina itu sendiri. Begitulah sayangnya Allah kepada kita. Wala taqrabu zina, dan jangan engkau dekati zina. Innahu, sesungguhnya, kana zina itu fahisha, perbuatan yang keji. Ingat, perbuatan yang keji hukumannya pun keji. Aksi sejalan dengan reaksi. Aksi kita baik, Allah reaksinya pun baik. Aksi kita buruk, Allah pun reaksinya akan memberi kita keburukan, kemelaratan. Nah, ketika kita melakukan perbuatan zina, disampaikan itu merupakan perbuatan yang keji, dan balasnya pun keji. Coba kita lihat orang yang berzina, kategori muhsan, orang yang sudah berkeluarga kemudian berzina, hukumannya hukuman mati. Dan matinya tidak langsung dipenggal, tidak langsung dibunuh seperti halnya pelaku pembunuhan yang dihukum pancung. Tidak. Tapi hukumannya mati perlahan-lahan. Bayangkan, orangnya akan dimasukkan ke dalam kubur, dikubur badannya, dikubur dalam keadaan hidup-hidup, ditinggalkan kepalanya. Kepalanya inilah yang kita lempar pakai batu, dan batunya tak boleh langsung besar. Sedang, ukuran batu sedang. Seluruh sarafnya akan merasakan sakit, dan sakitnya adalah sakit yang perlahan. Begitulah Allah kepingin kita menjauhi perbuatan zina. Sampai-sampai hukumnya pun ditetapkan seperti itu. Mati yang perlahan-perlahan, seluruh saraf. Seperti halnya saraf yang merasakan kenikmatan ketika berzina, saat dia dihukum mati, seluruh sarafnya pun akan merasakan mati. Dan matinya perlahan-lahan.
dilempari pakai batu yang tidak boleh besar, harus sedang, dan itu sampai dia mati, diistilahkan rajam. Kemudian bagi orang yang belum berkeluarga, orang yang belum beristri, bagi suami, bagi laki-laki, dan yang belum bersuami bagi perempuan, maka hukumnya adalah hukum dera, cambuk. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila, dan itu adalah jalan yang sangat buruk yang jangan sampai kita ikuti. Zina adalah perbuatan hawa nafsu. Zina ini adalah keburukan, dan keburukan berasal dari hawa nafsu. Mana buktinya? Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surah Yusuf ayat 53. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 53, Allah jelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu, tidaklah menyuruh kecuali pada keburukan. Jadi pusatnya ataupun dasarnya kita berbuat keburukan itu adalah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini ternyata ada dua pembagian. Ada hawa nafsu fahsya, ada hawa nafsu munkar. Di mana kita tahu? Di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari nafsu fahsya dan nafsu munkar. Nafsu fahsya adalah nafsu yang berasal dari kemaluan. Kemudian nafsu munkar berasal dari perut dan akal. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, seluruh perbuatan buruk yang ada pada saat ini tidak akan lari dari yang dua induk ini. Kalau bukan perbuatan nafsu syahwat atau yang di dalam Al-Quran dikatakan fahsya, maka itu pasti munkar. Contoh nafsu fahsya, yakni yang berasal dari kemaluan, seperti pornografi, porno aksi, dan lain sebagainya. Kemudian munkar, nafsu yang berasal dari perut dan akal, seperti pencurian, kemudian korupsi, dan lain-lain sebagainya. Ini nanti ujung-ujung kalau tak pada perut, maka kepada akal. Nah, dua inilah induknya perbuatan buruk yang ada pada seluruh perbuatan manusia saat ini jika ia melakukan perbuatan buruk. Maka dalam ayat ini ternyata ada cara yang bisa membunuh induknya. Kalau ibu induknya ini terbunuh, maka seluruh anak-anaknya pun akan ikutan mati. Apa itu? Salat. Kan nanti pada pembahasan berikutnya, salat akan menjadi salah satu tameng bagi kita ataupun tindakan preventif, tindakan pencegahan bagi kita agar kita terhindar dari yang namanya perbuatan zina. Zina merupakan suatu ciri ataupun tanda akan datangnya hari kiamat. Kan? Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan suatu pemahaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Karena yang disampaikan Nabi tidak lain dan tidak bukan kecuali berupa wahyu, illa wahyu yuha. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan ciri akan datangnya hari kiamat. Kiamat tidak akan datang, kata Rasul, sebelum 4 kejadian ini terjadi. Yang pertama, matinya ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya kebodohan. Yang ketiga, maraknya minum-minuman keras. Yang keempat, dimerdekakannya zina. 4 ciri ini merupakan tanda yang hampir-hampir kita bisa pastikan telah terjadi pada saat kita hidup sekarang ini. Yang pertama, matinya ilmu. Seperti yang bisa kita lihat, ada ulama begitu soleh luar biasa, begitu banyak ulama yang pintar, yang pandai, yang meninggal dunia. Atau tidak pun dia meninggal dunia, dibatasi dia untuk memberikan ilmu pemahaman kepada masyarakat luas. Persekusi, ditahan dan lain sebagainya, sehingga terbatas interaksi antara dia dengan umat, sehingga umat tidak bisa dicerdaskan. Begitu banyak saat ini terjadi, sehingga ketika ilmu telah mati, maka kebodohan yang akan merajalela. Kebodohan yang akan merajalela begitu banyak kita lihat saat ini di lingkungan kita, atau yang lebih luas di lingkungan negara kita. Rencana-rencana baik berupa peraturan dan lain sebagainya yang begitu bertentangan dengan agama Islam. Dan inilah dampak ketika ulama banyak yang wafat dan banyak yang ditahan untuk memberikan pemahaman. Ingat, ini merupakan tanda kiamat. Yang kedua, tandanya adalah maraknya kebodohan. Kemudian yang ketiga, ilmu sirna, kebodohan merajalela,
Nah, minum-minuman keras pun akan menjadi barang yang mudah kita jumpai. Perhatikan negara kita saat ini, bahkan telah ada rancangan, sempat terpikirkan rancangan untuk melegalkan ini, minum-minuman keras. Bukankah kita umat Islam dalam kisah masyhur dijelaskan seorang laki-laki yang dituntut untuk harus memilih antara 3 perbuatan dosa: membunuh lelaki tua, atau berzina dengan wanita muda, atau minum minuman keras. Laki-laki ini soleh, kemudian disuruh pilih 3 dosa ini, mana yang harus kupilih. Akhirnya karena tertuntut keadaan, dia harus memilih juga salah satunya. Dipilihnya lah dosa yang dianggapnya paling kecil. Ingat, yang dianggapnya paling kecil, yaitu minum minuman keras. Minum, setelah minum mabuk. Setelah mabuk, laki-laki tua tadi dibunuhnya, perempuan muda tadi pun dizinahinya. Begitulah dampak buruk dari minum-minuman keras. Dan ini yang ketiga, ciri kiamat yang ketiga adalah, kata Rasul, setelah ilmu padam, kebodohan merajalela, dan minum-minuman keras pun akan menjadi barang yang familiar di hadapan kita. Dan kaitannya yang keempat, ilmu padam, kebodohan merajalela, minum-minuman keras pun boleh, dan perzinahan pun akan dilakukan secara terang-terangan. Dan itu misalnya yang banyak sekarang kita saksikan. Mohon maaf, begitu banyak lingkaran hidup kita saja terlebih dahulu, lingkungan lurah, kecamatan, bahkan kota, bisa kita lihat begitu banyak saudara-saudari kita, bahkan seakidah, seiman bersama kita, yang kita cintai ya karena Allah Subhanahu wa taala, pergi keluar bersama dengan yang bukan mahram, pakai Honda, tubuhnya dengan tubuh laki-laki tak ada batas, nempel di atas kendaraan padahal belum muhrim. Dan yang lebih disayangkan, dia menyeret orang tuanya. Datang laki-laki ke rumah perempuan, "Om, tante, izin bawa si fulanah pergi jalan kejap." Apa kata orang tuanya? "Jangan pulang malam-malam." Sekedar itu saja. Jangan pulang malam-malam. Padahal sama saja itu dengan orang tua mengizinkan anaknya, "Pergilah kau berzina, nak." Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu kita memahamkan diri kita. Kalau perlu orang tua kita berikan stimulus agar memahami bahwa itu sama saja dengan orang tua mendorong, menjerumuskan anaknya pada lembah kesesatan yang begitu besar dampaknya dunia dan akhirat. Ini perzinahan. 4 ciri ini merupakan hal yang hampir semua, ketika kita pelajari, hampir sudah terjadi di kehidupan kita saat ini. Ini pun pertanda bagi kita, saudara-saudariku, pemirsa TV dimanapun Anda berada, bahwasanya kita sudah hidup memanglah di penghujung zaman. Marilah kita serius mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sekarang pun kita mati, nanti bisa tak Allah buat mati kita? Bisa kan? Nanti besok bisa? Bisa. Lusa bisa? Bisa. Tak tunggu 1 tahun, tak tunggu 2 tahun. Kalau Allah berkehendak, jadi. Maka kenapa kita serius untuk berfikir bahwasanya kita akan hidup panjang sehingga melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala? Boleh-boleh saja ketika kita merencanakan kehidupan yang baik di dunia ini untuk beberapa tahun ke depan. Tapi jangan lupa, tujuan kita diciptakan oleh Allah sesungguhnya adalah untuk ibadah. Maka kalau niatan kita merencanakan kehidupan di masa depan, niatnya adalah untuk ibadah, maka pasti akan terkontrol, tidak bablas. Nah, ini maksudnya. Kemudian dikisahkan, datanglah seorang pemuda di majelis Rasulullah SAW. Saat itu Nabi tengah bermajelis dengan sahabat-sahabatnya yang mulia yang kita cintai. Mudah-mudahan kita bersama mereka nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Datanglah pemuda ketika Nabi berkumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya yang mulia itu. Kata pemuda itu langsung dengan berani, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Masya Allah. Sahabat yang mendengar pertanyaan itu langsung kepingin menyeret pemuda itu keluar. "Miko ngapu nih, tak tahu adab, tak tahu malu." Tapi perhatikan, Rasulullah mengajarkan kita adab yang mulia. Rasul tahu ini orang tak tahu, ini orang belum berilmu, maka Rasul suruh sahabat, "Dekatkan dia kepadaku." Rasul tak setuju. Orang yang tidak paham itu langsung disingkirkan. Jangan, ini pemahamannya ya. Kalau ada orang tak paham, kita dekati, kita ajarkan dia apa yang benar. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang kita sampaikan, sehingga orang yang salah tadi, yang tak paham tadi, menjadi benar dan paham. Maka pemuda itu didekatkan kepada Rasul, berhadapan-hadapanlah wajah dengan wajah. Apa kata Rasulullah? Perhatikan, engkau ingin berzina?
Ya Rasulullah, seandainya ibumu berzina, apakah engkau redha? Kata pemuda itu, tidak ya Rasulullah, sepreman-premannya aku, kalau mak aku berzina tak izin aku. Mantap, kata Rasul. Kemudian yang kedua, apakah engkau redha saudarimu berzina? Tidak ya Rasulullah. Oke, kemudian apakah engkau redha istrimu berzina? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau redha tantemu berzina? Tidak ya Rasulullah. Maka kenapa engkau ingin berzina? Bukankah yang ingin engkau zinahi itu merupakan salah satu bagian dari mereka? Bukankah wanita itu bisa jadi salah satu, bisa jadi ibu dari anak, bisa jadi berupa istri dari suami orang, bisa jadi berupa saudari dari saudaranya orang lain, bisa jadi tantenya orang lain. Kenapa kau kepingin berzina? Maka pemuda yang mendengar jawaban penuh logika ini langsung tertegun dan dalam hatinya langsung berkata, Masya Allah, dulu aku berpikir zina inilah yang paling nikmat, sekarang aku berpikir zina inilah yang paling menjijikkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ternyata zina itu menghilangkan akal sehat. Coba yang pemuda tadi datang tiba-tiba dengan berani minta izin kepada Rasulullah, minta izin berzina. Sudah jelas itu peraturan dalam Islam terlarang, tapi dengan keberaniannya tetap disampaikan. Hilang akal sehatnya orang berzina ini. Kemudian yang kedua, siapa yang datang? Yang datang adalah pemuda. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kita tarik ke dalam kehidupan kita saat ini, ternyata pemuda yang sering terjerumus dalam lembah kemaksiatan zina ini. Dalam kisah itu, pemuda yang datang. Ini semua kan skenario Allah. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran. Datang pemuda, maka hati-hati saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, para pemuda, pemudi, kita yang menjadi target utama dari syaitan untuk berzina ini. Memang ada beberapa kasus bapak-bapak yang berzina, mak-mak dan segala macam, tapi sesungguhnya dalam hati para pemuda-pemudi telah membayangkan tentang hal-hal yang tidak dibenarkan Allah, yakni berzina. Pemuda ataupun pemudi yang kuat terbayangnya tentang perkara ini, maka hati-hati. Dalam hadis ini kita sudah dijelaskan, disampaikan bahwa pemuda ataupun anak muda secara umum itu bahasanya yang akan banyak terjerumus ke dalam kasus perzinahan. Memang iya, ada penelitian, mohon maaf kalau salah karena ini berupa data yang saya himpun, sekitar 63% remaja itu sudah pernah berhubungan badan meskipun belum menikah. Jadi bisa dicek, mudah-mudahan benar, kalau salah mohon dimaafkan. Tapi ini gambaran umum bahwa begitulah zaman kita saat ini. Seandainya salah pun katalah 50%, tapi itu kan sudah jumlah yang banyak dalam lingkungan nasional. Seandainya salah lah, apalagi benar 63%. Na'udzubillah min zalik. Mari kita jaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari perzinahan. Sekarang timbul pertanyaan, apa pemicu dari zina itu sendiri sehingga muncul tindakannya? Tentunya ada pemicu, seperti api, ya kan? Kalau kita menghidupin kompor itu kan ada gas hidup, ada gas, ada pemantiknya baru hidup api. Begitu pun dengan zina, tak serta-merta muncul perbuatan zina, ada pemicunya. Yang pertama adalah kurangnya perhatian orang tua. Wahai para orang tua yang kami kasihi, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seriuslah perhatikan ananda kita. Seriuslah kita untuk mendidik mereka dengan pendidikan agama. Ingat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang yang beriman, buktikan keimananmu dengan engkau menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Jawabannya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khair man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mana siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu, dan bahagia dunia akhirat kau inginkan dengan ilmu, kata Rasulullah SAW. Maka ayo para orang tua kita ajarkan anak kita pendidikan Islam. Oh, saya tak berkemampuan, antarkan anak kita ke pesantren. Ingat, pesantren itu bukan hanya untuk mencetak para ustazah, bukan. Begitu banyak saat ini pesantren yang jago matematika,
jago fisika, kan banyak. Pesantren seperti itu sekarang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pesantren seperti itu. Jadi jangan bayangkan anak kita lulus dari pesantren hanya bisa jadi imam masjid. Itu pun perbuatan yang mulia sebetulnya. Imam masjid itu mulia, gharim masjid itu mulia. Di akhirat mendapatkan kemuliaan, di dunia tak kelaparan, insya Allah, kalau benar niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunia akhirat tidak akan Allah sia-siakan. Ingatkah kita waktu ibu-ibu dulu ketika hamil, ada orang-orang tua menyarankan bacakan surah Yusuf kalau kamu anakmu laki-laki, bacakan surah Maryam kalau engkau berharap anakmu perempuan. Sekarang kita ambil maknanya, orang tua kita sudah mantap kasih nasihat, tapi bukan hanya sekedar suruh baca, bukan hanya sekedar suruh tengok tuh surah Yusuf, surah Maryam, tapi suruh pelajari bagaimana Nabi Yakub menjadikan Yusuf putra yang soleh, bagaimana Imran dan Hannah menjadikan Maryam menjadi anak yang soleh. Maka disuruhnya baca surah Yusuf, baca surah Maryam. Maryam seorang yang bahkan ketika dikandung oleh Hannah, Imran bukan nabi, Hannah pun bukan nabi, tapi bisa melahirkan perempuan muslimah yang dekat kepada Allah sehingga kelak akan melahirkan nabi yang besar. Maryam melahirkan Isa alaihissalatu wassalam. Ketika Hannah mengandung, sudah dinazarkan oleh Allah, anak ini kunazarkan untuk dekat kepadamu. Maka ketika lahir, tumbuh berkembang besar, disiapkan tempat terbaik untuk belajar. Kemudian setelah tempat terbaik ada, disiapkan guru terbaik. Tempat terbaik redaksi Al-Qurannya adalah mihrab. Untuk ukuran kita saat ini, pesantren, SDIT, SMPIT, SMIT dan segala macam sekolah yang berbasis Islam. Kemudian disiapkan guru terbaik. Nah, ini yang penting. Guru yang baik itu tidak hanya sekedar guru yang pintar, tapi guru yang soleh. Siapa guru Maryam? Gurunya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengajar Maryam. Nabi Zakaria pintar, soleh. Untuk ukuran kita saat ini, cari sekolah-sekolah yang memang gurunya tak hanya sekedar pintar, tapi soleh. Mohon maaf, begitu banyak saat ini sekolah-sekolah yang berlabelkan Islam, namun para asatiznya, para gurunya banyak yang pintar, tapi ketika di tempat itu berkumandang suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak semua gurunya bersegera menuju ke masjid. Tidak semua asatiznya berangkat menunaikan salat berjamaah. Allahu alam, perkara ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun tidak bisa menjadi ukuran kita mengatakan guru yang seperti itu tidak soleh, guru yang seperti itu tidak soleha. Belum tentu. Bisa jadi ada satu hal yang mendesak yang memang tidak dapat ditinggalkan. Ini kata kuncinya, guru yang baik itu adalah yang tidak hanya sekedar pintar, tapi juga soleh. Pikiran yang diajarnya tambah cerdas berkembang, kemudian kepribadian siswanya pun akan ikut mulia. Inilah dia. Kemudian di antara pemicu zina yang berikutnya adalah teknologi. Kita anak muda saat ini sudah hidup di generasi yang memang betul-betul luar biasa. Dunia sudah berada di genggaman. Nah, ini yang kita takutkan. Kadang kita tidak bisa jadikan ini sebagai media kita untuk menjadikan diri kita berkualitas. Kadang justru ini yang menjerumuskan kita pada kesalahan. Coba tengok, budaya ketimuran kita sudah mulai angsur-angsur hilang diganti dengan budaya kebaratan. Benar? Budaya timur sudah angsur-angsur tergeser dengan budaya barat. Dulu orang-orang tua kita suka dengar qasidah, suka dengar selawatan, suka dengar syair-syair Islam. Sekarang silakan kita cek lebih suka kemana anak-anak muda saat ini. Budaya ketimuran sudah mulai tergeser dan budaya keberatan. Memang tidak semua budaya barat yang buruk, benar ya? Tapi coba cek yang diambil oleh anak-anak muda, oleh kawan-kawan kita saat ini, yang bahkan di antara mereka adalah muslim, yang baiknya atau yang buruknya. Nah, cara berpakaian diambil, cara orang barat pakai celana begitu ketat, kemudian pakai baju yang kadang bisa dikatakan tak selesai jahitan sudah dipakai. Orang-orang tua kita dulu malu. Nah, kemudian cara makan minum di barat sana ada namanya standing party. Apa itu? Minum sambil berdiri. Udah menjadi kebiasaan bagi kita. Padahal dalam Islam jelas dilarang minum berdiri. Untuk siapa larangannya? Ya untuk
kebaikan yang melakukan juga. Kalau minum berdiri dari segi syariat terlarang, dari segi kesehatan pun ternyata ada dampak buruknya. Mungkin antara kita sudah banyak yang tahu tentang dampak buruk minum berdiri, tapi karena sudah menjadi kebudayaan, sudah menjadi kebiasaan, sulit untuk merubah. Maka belum terlambat, kita masih hidup. Ayo kita segera berganti kepada yang baik-baik. Boleh, silakan datang budaya barat yang bagus, kita ambil beberapa di antaranya. Kalau misalkan ada yang bagus, ayo kita ambil, kita serap, kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan untuk menandingi ketakwaannya. Misalkan mereka barangkali melakukan suatu mencetuskan sesuatu yang bersifat inovatif, maka kita pun jadikan hal itu sebagai pendorong kita untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa beruntungnya kita, dunia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat lagi. Kemudian di antara pemicu zina yang berikutnya, yang ketiga adalah budaya pacaran. Sudah menjadi kebudayaan, artinya sudah melekat dalam diri kita, sehingga ketika kita tidak pacaran, ketika anak-anak muda yang bahkan untuk ukuran SMP tidak pacaran, malu, bahasa kerennya insecure, tidak punya pacar dan segala macam, dan yang punya pacar merasa hebat luar biasa, merasa sudah keren, sudah gaul luar biasa. Bayangkan kita menengok anak-anak SD sudah foto sama-sama, panggil papa mama, panggil ayah bunda. Apa perasaan kita yang sudah mulai tumbuh dewasa ini? Kan geli kan? Tapi itulah yang terjadi. Dan sebetulnya bukan persoalan itu, yang jadi persoalannya adalah budaya pacaran. Pacarannya ini yang begitu sudah mendarah daging. Laki-laki dan perempuan, ya, kalau pengertian dari pacaran itu adalah saling bercinta kasih. Tadi bahasanya saja, ketika kita arahkan kepada anak SD, anak SMP bercinta kasih, wah geli kita dengarnya kan. Tapi itulah yang terjadi. Kecil-kecil belum pandai maaf, kencing pun belum lurus lagi sudah mulai panggil ayah bunda, papa mama. Allahu Akbar. Ini tugas siapa? Tugas kita, abangnya, kakaknya, atau bahkan mungkin ayahnya, ibunya, ya. Ini tugas kita menjaga. Tambah lagi oleh teknologi tadi yang datang, ditambah dengan kebudayaan pacaran yang terjadi saat ini di wilayah kita, bahkan di negara kita, sudah menjadi hal yang umum, yang lumrah. Datang laki-laki minta izin kepada orang tuanya, diizinkan pula. Sama saja dengan membiarkan anak kita pergi berzina. Kalau saya pacaran dengan cowok yang soleh, saya pacaran dengan cewek yang soleha, ingat, orang soleh itu tidak pacaran. Orang soleh itu tidak pacaran. Jadi tidak ada istilah pacaran yang cowok soleh, pacaran yang cowok soleh, cewek soleh, ada. Yang soleh soleha benar, soleh soleha tidak pacaran. Dia tahu dengan sekedar mengetikkan pesan dan segala macam itu sudah berbahagian dari zina. Timbul ketertarikan, memikirkan, apalagi pernah melihat foto dan segala macam, meskipun istilahnya long distance relationship, tapi pernah melihat foto, sekalipun jadilah. Ketika chatting itulah yang terbayang, penuh kepala dia ni dengan perempuan itu tadi, meskipun LDR. Itu yang terlarang. Coba bayangkan kalau fikiran kita ini kita gunakan untuk Al-Quran, untuk hadis, belajar tentang agama, ya, ini kan lebih bermanfaat. Disitulah syaitan tu nampak kecerdasannya. Syaitan tak bisa menghindarkan kita dari pacaran yang bertemuan sehingga kita LDR. Syaitan tak menyerah. Masih ada cara lain dari syaitan, yaitu dengan cara memahamkan kepada kita, udah, kamu kan tak jumpa, tak apa-apalah, chat, tanya kabar, sudah makan atau belum, tinggalkan salat dan segala macamnya. Itu permainan syaitan. Tanyakan kepada diri kita. Kita tanya pasangan kita yang belum sah itu, sudah makan, sudah minumkah, sudah salat? Ya, orang tua kita melahirkan kita, tetes peluh dan keringat, tetes air mata, meregang nyawa melahirkan kita. 9 bulan 10 hari dikandungnya. Adakah kita tanya, mak sudah salat? Telepon seperti halnya kita nelpon cewek itu. SMS seperti halnya kita SMS atau WA pajak tu, ya kan? Ada kita buat seperti itu. Tanyakan kabar mama, tanyakan kabar, tanyakan sudah salat atau belum. Ya, perhatian-perhatian yang kita berikan kepada orang yang sebetulnya belum menjadi perhatian dan tanggung jawab kita. Ya, ini yang menjadi pemicu dalam berzina. Ada 3. Yang pertama yaitu adalah teknologi, ya. Kemudian yang kedua berpacaran. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari orang tua kita. Maka mari kita lakukan upaya untuk mencegah dari perbuatan yang ini. Jadi
Adapun strategi teknis ataupun kan judul kita itu tadi anak muda tak nak zina, tentu harus ada upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Maka kita buat solusi, kita carikan solusi. Bagaimana solusinya agar kita bahkan mungkin atau orang-orang yang kita sayangi terhindar dari zina? Langkahnya disebut dengan solusi solusi preventif dari perbuatan zina. Nah, jadi ini solusi pencegahannya ya. Yang pertama, solusi pencegahan agar kita tidak berzina, agar orang-orang yang kita sayang tidak berzina. Ingat, zina itu bukan hanya zina yang utama, yang berhubung badan antara laki-laki dan perempuan, dan ikatan yang tidak sah. Mendekati zina nih dalam kajian kita termasuk. Yang pertama, kuatkan iman. Ingat, keimanan kita dibuktikan dengan kita bersyahadat kepada Allah, kepada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Bahasanya saksi, aku bersaksi. Apa makna saksi? Gampangannya lebih yakin daripada yakin itu sendiri. Kita yakin kalau batu dilemparkan ke atas, dia akan jatuh kembali, benar? Dan kita kalau dikatakan saksi, itu lebih yakin kita daripada yang batu dilempar itu tadi. Maka kita betul-betul yakin Allah itu Tuhan kita dengan segala apa yang disyariatkannya. Ada surga kata Allah, maka cintai nikmat surga. Ada neraka kata Allah, maka takutlah kepada nerakanya Allah ini. Kamu akan mati kata Allah, maka pastikan kita sudah menyiapkan bekal terbaik untuk menyongsong kematian kita. Kuatkan iman kita, cintai surga, takut kepada neraka, insya Allah hal ini akan mengantarkan kita pada kebenaran. Walaupun hakikatnya kita seharusnya beribadah karena Allah mengharapkan rahmat Allah, masuk surga karena rahmat Allah, dihindarkan dari neraka pun karena rahmat Allah. Maka sebetulnya kita kejar adalah rahmatnya Allah SWT. Surga dan neraka merupakan bahagian dari rahmat Allah yang maha luas. Tidak apa untuk ukuran kita anak muda yang kadang-kala disibukkan dengan aktivitas mudanya sehingga pengajian kurang bisa diikuti secara utuh, ya tidak apa-apa. Jadikan aja jadikan aja surga dan neraka itu sebagai motivasi terkuat. Itu pun tak jadi masalah. Sebagian ulama menyatakan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, salat. Salat inilah yang akan membentengi kita dari fahsya'i wal munkar. Jadi sering kita sebutkan ayat di awal, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu yang akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masih ingat, keji dan mungkar adalah dua induk dari seluruh perbuatan buruk manusia. Maka induknya kita bunuh, induknya kita benamkan dengan salat. Salat yang seperti apa? Nah, perlu lagi kita belajar fikih salat, syarat sah salat, rukun salat, bahkan yang sunnah-sunnahnya yang kita pelajari. Ini bahagian terpenting dalam ibadah yang kita lakukan. Setelah syahadat dalam rukun Islam apa? Salat. Ini ibadah yang puncak. Miftahul jannah as-salah, kata Rasulullah. Kunci surga adalah salat. Dan salat inilah pesan Nabi ketika hendak wafat. Salat ini pula yang menjadi pesan Abu Bakar ketika pertama kali diangkat menjadi khalifah. Ya. Dan pembeda antara orang yang kafir dan orang Islam ya dengan salatnya ini. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Saudara-saudariku, pemirsa video TV dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, sudah memasuki puasa hari ke-7. Inilah momentum kita untuk mengawal hawa nafsu. Puasa ini rukunnya hanya ada dua, satu niat, satu menjaga ataupun menahan. Niat dan menahan. Apa yang ditahan? Niat pertama ya, niat untuk puasa. Ini puasa Ramadan, seperti niat puasa yang diajarkan oleh ulama kita, namanya shaumul ghadin amladai pada syahr Ramadan haji sanatillahi taala. Ini niat dilakukan puasa dan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, menahan. Apa yang ditahan? Yang ditahan, perhatikan, bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi hawa nafsu pun ditahan. Kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak di antara umatku yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang ia lakukan, illal ju', kecuali lapar, wal 'atas, dan haus. Ya, ada orang berpuasa tidak menjaga lisan dari ghibah, tidak ada pahala puasanya. Adu domba, tidak terima puasanya. Sebagian contoh. Maka
yang perlu ditahan ketika puasa ini. Ingat, tidak hanya lapar, tidak hanya haus, tidak hanya dahaga yang kita tahan, tapi juga menahan nafsu-nafsu yang Allah larang. Apapun larangan Allah, yuk kita tinggalkan. Ya paling tidak bulan Ramadan ini biar kita fokus untuk beribadah kepada Allah, dan pahala Allah datang kepada kita dengan begitu luar biasa besarnya nantinya. Kemudian setelah yang pertama iman, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat kembali lagi tanggung jawab ini kepada orang tua. Perhatikanlah kawan-kawan dari anak kita, atau bagi kita, yuk perhatikan adik-adik kita tuh kawannya siapa-siapa saja. Ini serius ya, ini perhatian persoalan kawan ini penting. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, kawan itu, seseorang itu akan menyesuaikan dengan kawannya, karakternya itu akan disesuaikannya. Maka kalau misalkan ada orang baik kemudian berkawan dengan orang buruk, tiba-tiba jadi buruk, jangan heran, itu memang dampaknya, itu normatifnya seperti itu. Kemudian kata Rasulullah pada versi yang lain hadisnya, barang siapa yang berkawan dengan tukang jual parfum, maka dia akan kecipratan wanginya. Barang siapa yang berkawan dengan pandai besi, maka dia akan kecipratan bu gosongnya. Artinya apa? Berkawan dengan orang elok, kita dapat eloknya. Berkawan dengan yang tak elok, kita dapat tak eloknya. Begitu. Jadi ini tanggung jawab siapa? Selain dari tanggung jawab pribadi anak-anak kita, ataupun saudara-saudara kita yang kecil-kecil, ataupun bahkan untuk kita sendiri, yuk kita perhatikan siapa kawan kita. Ya kan? Yuk, dulu kita pernah punya kawan kan? Elok kita dengar. Tapi sekarang, setelah kita berpisah sekolah dengannya, pergaulan lingkungannya baru, sekarang coba tengok, adakah di antara kawan-kawan kita yang berubah? Menurut pemahaman kita, itu disebabkan oleh kawan-kawan yang baru itu. Ini Rasulullah yang sampaikan. Jangan ragu, Allah sudah sampaikan, Rasulullah nyatakan, la raiba fihi, jangan ragu, ini benar. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kita tinggalkan budaya yang tak baik, ya, yang dibawakan oleh budaya kebaratan itu. Mudah-mudahan dengan kita yang tidak serta-merta mengambilnya dalam kehidupan kita, artinya ada filter, ada penyaringnya. Ini bagus, ya aku lakukan, ini tak bagus, ku buang. Adik-adikku atau anak-anakku jangan sampai melakukan perbuatan ini, karena ini tak bagus, dampaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Insya Allah kehidupan kita akan terasa damai. Oke, solusi ataupun tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari zina ini, yang pertama, iman diperkuat, kemudian sholat sempurnakan, kemudian puasa, kemudian yang keempat, orang tua, ya perhatikan anak-anaknya siapa kawannya, kemudian yang kelima adalah filterisasi dalam pengaruh. Mungkin bahasa seperti itu. Kemudian ini kan kalau misalkan belum terjadi, takutnya sudah terjadi, takutnya kita sudah berzina, ya, baik itu zina mata, zina lisan, baik itu pintu-pintu zina yang Allah sudah suruh tadi jauhi, wala taqrabu zina, tapi kita masih tetap mendekati zina. Bahkan barangkali ada yang memang betul-betul sudah melakukan zina itu sendiri, sudah sampai kepada tujuan zina itu sendiri. Auzubillahi min zalik. Bagaimana solusinya? Kembalikanlah kepada Al-Quran. Al-Quran ajarkan kita, kalau kau buat salah, maka tobatlah. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 17. Kalau salah, segera perbaiki. Tobat itu artinya kembali. Saya berangkat menuju ke satu tujuan, kalau salah jalan, kembali ke jalan yang benar, kemudian teruskan perjalanannya. Ini konsep dari tobat. Salah jalan, kembali kepada jalan yang benar, kemudian teruskan perjalanannya sampai pada tujuannya. Berarti yang bisa kita ambil kesimpulan, tobat itu adalah ketika kita salah, mata kita seharusnya kan memandang yang benar. Kemudian kalau terpandang pandangan yang haram, maka segera kembalikan kepada pandangan yang benar. Itu analogi sederhana. Secara luasnya, ketika kita buat salah, ketika kita melakukan kesalahan, maka segera tinggalkan kesalahan itu, kembali kepada jalan yang benar. Setelah kembali kepada jalan yang benar, teruskan perjalanan yang benar itu sampai selesai. Rukun dari taubat itu bisa kita simpulkan, yang pertama, akui kita salah. Ya, sadar kita ini sudah salah. Seandainya kita berzina, seandainya kita melakukan perzinahan seperti yang Allah telah larang. Kemudian yang kedua, kita sesali perbuatan zina ini. Kita akui kita salah, kemudian kita sesali dengan cara kita kembali kepada jalan yang benar. Setelah kita kembali kepada jalan yang benar, kemudian yang ketiga, kita ganti perbuatan zina itu dengan perbuatan yang baik. Seperti kita ganti zina kita dengan sering menghadiri pengajian. Alhamdulillah dapat informasi dari saudara mahasiswa tadi,
di kampus Institut Agama Islam Tafakufiddin disiapkan memang untuk pembinaan keilmuan yang luar biasa. Pagi live jam 10. Kemudian nanti pada zuhur ada lagi kegiatan pengajian dari mahasiswa. Inilah mahasiswa yang insya Allah kelak akan sukses di dunia, akan mendapatkan kebahagiaan, di akhirat akan mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah berupa surga. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ceramah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemampuan untuk memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Kemudian Allah beri kita kekuatan untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan karena dakwah itu tugas mulia, mudah-mudahan Allah beri kita kesempurnaan dalam mendakwakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita insyaallah. Dan mudah-mudahan kita hidup dalam kemudahan dan kebahagiaan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan terdapat kesalahan dan kesilapan. Maklumlah, saya tengah belajar, kita sama-sama tengah belajar. Kemudian benar pun yang saya sampaikan, kemudian di antara pemirsa, saudara-saudariku ada yang tersinggung, mohon dimaafkan, mohon dimaafkan. Benar pun yang saya sampaikan, Anda tersinggung, mohon dimaafkan. Dan yang bisa saya lakukan hanyalah mendoakan semoga saudara, saudari dan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menerima kebenaran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.